Menurut semesta dan leluhur kamu adalah jiwa terpilih untuk mendapatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, menurut semesta dan leluhur. Oke, kamu adalah jiwa terpilih untuk mendapatkan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Fool, teman-teman. Oke, The Fool muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi The Fool ini tentu adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif ya. Ketika memang ini nantinya bisa benar-benar terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, apa ya teman-teman? Tentu sesuai dengan apa yang aku katakan tentang tema kita reading untuk readingan kali ini, teman-teman. Kamu adalah jiwa terpilih, teman-teman. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan jiwa-jiwa yang terpilih, berarti ini ada kaitannya dengan ada takdir Tuhan, oke, takdir semesta, dan bahkan oleh leluhur kamu, teman-teman. Banyak hal-hal yang mungkin akan menjadi sebuah kejutan, keajaiban, dan bahkan sebuah mukjizat yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu nantinya. Nah, jadi ketika kamu menjadi jiwa-jiwa yang terpilih, teman-teman, apa sih yang akan kamu dapatkan? Apa sih yang kamu peroleh? Gitu ya. Ketika memang selama ini kalau dikatakan apa ya, kamu sudah cukup-cukup banget gitu ya merasakan tentang bagaimana perjalanan spiritualitas kamu yang memang cukup berat dan sulit. Kemudian bagaimana perjalanan kehidupan kamu yang selama ini selalu saja menemukan berbagai masalah dan kendala, teman-teman. Ujian yang tentunya itu sifatnya datangnya dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan sengaja mungkin menguji kamu untuk memastikan bahwasanya kamu orang yang tepat untuk mendapatkan dan menerima ini, teman-teman. Ya, nah dari kartu kedua ini The Hermit, ini jelas menunjukkan tentang bagaimana tingkat spiritualitas kamu yang mungkin ya teman-teman semakin lama kamu semakin matang mempelajari memahami tentang arti sebuah kehidupan ya, sebuah kebijaksanaan pasti ini akan mulai terjadi. Ya, ini akan kamu rasakan dan kemudian kesabaran yang kamu miliki dengan berbagai masalah-masalah kehidupan yang sangat begitu berat, ini sudah cukup menjawab loh bahwasanya kamu bukan orang yang eh, biasa gitu loh. Karena apa itu di ujian yang begitu berat kamu mampu untuk tetap sabar dan tenang menghadapi segala sesuatunya. Kamu yakin dengan takdir semesta. Kamu yakin dengan apa yang selama ini kamu lakukan itu adalah hal-hal baik, teman-teman, dan pasti akan memperoleh hal-hal yang baik pula. Kemudian aku punya The Devil. Nah, The Devil ini muncul hadir, teman-teman. Menurut hal yang sifatnya spiritualitas, ya. Jadi The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana selama ini, oke, dapat aku akui, teman-teman, banyak banget energi-energi negatif. Oke, banyak banget kalau dikatakan mungkin sifatnya magic, ya kan? Orang-orang yang nggak senang terhadap kehidupan kamu ini adalah salah satu bentuk tantangan dan ujian yang selama ini kamu hadapi loh, ya. Menggunakan magicnya untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kamu, membuat kamu sakit mungkin, kemudian membuat keluarga kamu sakit, membuat kamu jatuh miskin.
ya, membuat kehidupan kamu sengsara, memisahkan kehidupan rumah tangga, asmara, membuat gaduh di dalam keluarga. Jadi suasana dibuat panas, ya, rezekinya dibuat seret. Itu yang selama ini terjadi. Jadi apa yang terjadi saat ini ataupun selama ini teman-teman itu sudah cukup menunjukkan, membuktikan bahwasanya kamu orang yang sangat hebat dan pantas ya ketika semesta dan leluhur kamu tuh memilih jiwa kamu, diri kamu teman-teman. Ya. Nah, oke, kemudian aku punya Six of Wands. Ada 6 tongkat. 6 tongkat ini muncul hadir. Oke. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana kehidupan kamu, teman-teman, akan mendapatkan begitu banyak hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasi kamu. Ya, di luar dari keinginan kamu, harapan kamu. Tuhan telah menjawab doa-doa kamu selama ini, teman-teman. Ketika kamu menjadi jiwa-jiwa yang terpilih, salah satu hal yang akan kamu dapatkan ketika kita berbicara terkait dengan hal yang sifatnya spiritualitas, bisa jadi di sini kamu akan menemukan jati dirimu. Ketika seseorang sudah menemukan jati dirinya, maka hal yang akan dia dapatkan adalah bukan hanya ya ibaratkan seisi bumi, tetapi semesta, teman-teman. Itu akan mampu dia lihat, itu akan mampu dia jelajahi, ya, dengan spiritualitas yang sangat luar biasa. Karena itu anugerah, oke, dari semesta. Dan kenapa leluhur kamu memilih kamu, teman-teman? Karena memang leluhur kamu tahu bagaimana kamu menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Begitu banyak orang yang mungkin nggak suka terhadap kehidupan kamu, ya. Itu dia mengenai tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Artinya pandangan dari spiritualitas kamu, pandangan batin kamu itu akan terbuka lebar, teman-teman. Ya, menemukan jati diri dan bahkan kamu akan mengenal seluruh leluhur-leluhur kamu, mungkin bisa jadi seperti itu nantinya. Dan kemudian aku punya Queen of Cups. Ratu Jangkir ini muncul hadir, teman-teman. Jadi hal yang akan kamu dapatkan berikutnya, teman-teman, ketika Tuhan memilih kamu sebagai jiwa-jiwa yang terpilih, maka itu adalah terkait dengan sebuah kemenangan yang akan membawa sebuah perubahan terkait dengan kehidupan sosial kamu. Ya, kehidupan sosial berarti keuangan, rezeki, kemudian usaha bisnis dan pekerjaan. Ya, kehidupan kamu akan jauh lebih mapan, kamu akan jauh lebih bijaksana. Ya, kehidupan kamu akan lebih kaya. Insya Allah seperti itu, teman-teman. Ya, berpotensi besar lah karena ada kelimpahan materi dan rezeki nantinya gitu. Dan kemudian hal yang akan kamu dapatkan berikutnya adalah terkait dengan orang-orang yang selama ini sudah menjolimi kamu. Oke. Jadi orang-orang yang mungkin selama ini sudah menjolimi kamu, kita katakan seperti itu, teman-teman, mereka juga bakal menuai karmanya. Jadi bukan hanya hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, tetapi juga hal-hal buruk negatif yang akan terjadi terhadap orang-orang yang selama ini selalu menjolimi kamu loh. Ya, dapat aku akui di sini, teman-teman. Ya, jangankan ketika kehidupan kamu susah gitu ya, mohon maaf, dan ketika kehidupan kamu senang saja ya mereka juga banyak gitu loh. Ya jadi dalam kondisi apapun mereka selalu ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Oke. Nah, kemudian aku punya Five of Swords, 5 pedang. 5 pedang di sini muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Jadi dari kartu ke-7 ini cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya satu demi satu orang-orang yang membenci kehidupan kamu itu akan hancur. Termasuk ya kamu juga akan mendapatkan ini. Teman-teman, selain keistimewaan di dalam diri kamu yang akan kamu dapatkan ya, kemudian ada kelimpahan materi, rezeki, perubahan secara kondisi kehidupan sosial, itu semua akan kamu peroleh. Oke? Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.